Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ismail Aziz dengan NIM 20338008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu dengan syarat memenuhi mata kuliah rekayasa material bersama Pak Arafah. Baik, di sini saya mempunyai topik pembahasan yaitu tentang proses pembuatan baut dan mur. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih proses pembuatan baut dan mur? Mari kita lihat bersama-sama pada poin pertama, yaitu mari kita kenali apa itu pengertian dan fungsi dari mur dan baut tersebut. Mur dan baut merupakan elemen yang berfungsi untuk mengikat, menyambung komponen atau elemen mesin. Contoh gambar mur baut pada gambar 1 bisa kita lihat bersama. Pada tampilan slide itu ada kepala baut, bagian batang bautnya, ada ulir dan mur yang tersambung pada baut. Baut dan mur menggunakan ulir luar maupun ulir dalam untuk penyambungan. Kemudian penggambaran ulir pada batang dan lubang mengikuti aturan dan standar gambar ulir. Baik, poin selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses secara umum atau teori umum bagaimana pembuatan baut dan mur tersebut. Yaitu pada tahap pertama kita harus menyediakan pengadaan bahan material. Dari material yang kita ketahui itu untuk pembuatan baut dan mur itu baja atau logam-logam keras lainnya. Kemudian tahap selanjutnya itu kita masuk dalam proses produksi pembuatan baut dan murnya. Kemudian masuk pada tahap cutting, yaitu pemotongan pada benda kerja sehingga menjadi sebuah baut. Kemudian ada bagian punch, memukul benda kerja untuk menguji ketahanan materialnya. Kemudian ini dilakukan pada punch 1 dan punch yang kedua. Kemudian ada framing atau pembentukan kepala baut. Kemudian proses prodding itu pembuatan ulir pada baut dan mur tersebut. Kemudian ada tahap heat treatment atau proses pembakarannya supaya mudah dalam pembentukan benda kerja menjadi sebuah baut atau mur ya. Kemudian ada proses yang selanjutnya itu ada marking, itu menandai benda kerjanya. Kemudian ada plating, pelapisan pada materialnya. Kemudian yang terakhir itu kita tercantum pada inspeksi standar mutu dan packing pada material dan standar dalam pengoperasiannya. Baik, poin selanjutnya mari kita lihat bersama bagaimana pembuatan khususnya dalam pembuatan mur. Yang pertama itu kita harus melakukan tahap pemotongan. Yang dimaksud itu benda kerja dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. 2 buah silinder untuk mur dengan ketebalan 10 mm sesuai dengan standar kita, itu standar ISO. Kemudian tahap kedua kita harus melakukan pengikiran atau penghalusan pada benda kerja. Benda kerja hasil pemotongan yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, maka dihaluskan dengan kikir sampai sesuai dengan ketebalan yang diinginkan, yaitu 10 mm. Kemudian ada tahap pengeboran. Setelah benda kerja sesuai dengan bentuk yang diinginkan, maka benda kerja diletakkan pada mesin bubut untuk dilakukan pengeboran pada benda kerja. Kemudian benda kerja atau mur dibor dengan bor ukuran 9,5 mm. Mur dibor sampai tembus ke titik sebelah. Selanjutnya itu pada tahap pembentukannya itu jepit benda oleh regum, lalu dikikir pada setiap sisi dari silinder tersebut dengan mengikuti alur pada kertas yang berbentuk segi 6 secara umum teorinya. Kemudian kikir terus sampai berbentuk segi 6. Kemudian yang tahap terakhir yaitu kita melakukan pengetapan. Yang dimaksud yaitu mur yang telah dibor diambil dan dipindahkan ke ragum untuk ditap dengan ukuran tap 9,5 mm. Posisi pada saat peletakan pada ragum diusahakan vertikal dengan lubang yang akan ditap. Pada saat melakukan pengencangan, benda kerja diragum dengan terlalu kencang. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda kerja. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana sih pembuatan pada baut. Pada tahap awal
sama seperti pembuatan mold tadi, itu ada pemotongan juga. Benda kerja dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Satu buah silinder untuk mold dengan panjang 100 mm. Ini berbeda dengan pembuatan mold tadi. Baik, kemudian ada tahap pengikirannya. Benda kerja hasil pemotongan yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, maka dihaluskan dengan kikir sampai sesuai dengan panjang yang diinginkan, yaitu 100 mm. Kemudian tahap selanjutnya itu pembubutan. Pada proses ini dibutuhkan air pendingin atau cooler agar suhu benda kerja dan mata pisau yang tidak terlalu tinggi. Bubut sampai batas ukuran diameter 9,5 cm dengan batasan panjang yang dibubut yaitu 8,5 cm. Baik, tahap selanjutnya pada pembuatan baut ini itu ada pembentukan kepala baut. Yang dimaksud yaitu jepit benda oleh ragum, lalu dikikir pada setiap sisi dari silinder kepala baut tersebut dengan mengikuti alur pada kertas yang berbentuk segi 6. Kemudian kikir terus sampai berbentuk segi 6. Kepala baut ini juga ada berbentuk segi 5, 12 dan lain-lain. Kemudian tahap yang terakhir itu penyenaian. Yang dimaksud itu pengerjaan selanjutnya adalah benda kerja dijepit dengan ragum. Jika sudah diatur posisinya, maka ujung benda kerja yang permukaannya dibubut disnaik. Kemudian dibuat alur sampai panjang 4,5 cm. Lakukan penyenaian secara bertahap. Baik, selanjutnya coba kita lihat cara penggambaran ulir pada baut dan mold. Diameter dari luar ulir dan berdiameter dalam dari ulir dalam digambar dengan garis tebal. Kemudian diameter dalam dengan ulir dan diameter luar dari ulir dalam digambar dengan garis tipis pada penampang melintang gambar lingkaran dengan garis tipis digambar 3/4. Bagaimana yang tercantum dalam slide itu adalah bagaimana tahapan membuat gambar kerjanya secara manual. Kemudian kita lihat selanjutnya itu ilustrasi penggambaran ulirnya, ada sesuai simbol ini menyebut untuk ulir luar dan ini untuk ulir dalam. Selanjutnya yaitu ada tipe ujung bautnya. Ada dua cara untuk menggambar ujung baut ini, yaitu model lengkungan dan kerucut atau camper. Untuk ujung melengkung, jari-jarinya sama dengan diameter luar baut, sedangkan untuk model kerucut camper ada 45 derajat. Kemudian poin selanjutnya itu ada kita lihat bersama gambar pasangan mur dan bautnya sesuai dengan ukurannya. Kemudian di sini ada keterangan penunjukan keterangan ulir sesuai dengan standar kita, itu ukuran ulirnya inci diameter luar, jumlah pisar setiap inci itu 13, jenis alur UNC atau Unified National Force. Kemudian ada kelas toleransinya itu 2A, kemudian arah lilitannya ada ke arah kiri. Ini tipe tengah 13 UNC sampai 2A sampai LH, ulir inci dengan standar ISO. Kemudian penunjukan keterangan ulir dengan tipe, ada tipe dengan namanya M36x3-2 LH. Ini juga tercantum dalam standar ulir metrik ISO. Kemudian poin selanjutnya itu ada macam-macam bentuk mold dan kepala bautnya sebagaimana yang tercantum dalam slide, itu ada 6 jenis. Kita lihat bersama. Kemudian ini adalah ukuran proporsional dari gambar mold baut yang didekati dengan penggambaran seperti gambar 3 dan 4. Inilah beberapa tahap tadi bagaimana proses pembuatannya baut dan mold ini proses tahapan pembuatan secara manual dengan membuat gambar kerjanya. Kemudian mari sama-sama kita lihat bagaimana pembuatan baut dan mold ini dalam mesin. Contohnya kita bisa menggunakan mesin bubut, press dan lainnya. Mari sama-sama kita lihat dengan slide yang berikut. Di sini adalah tercantum proses pembuatan baut dan mold menggunakan mesin. Mari kita lihat bersama-sama tahapannya dari awal sampai akhir, dari sebuah material benda kerja bisa menjadi sebuah produk itu baut dan mold. Di
di sini pada tahap awal sebagaimana kita jelaskan tadi, itu pengadaan bahan materialnya. Bahan materialnya itu dipotong, kemudian dipukul dan dipanaskan supaya mudah dibentuk menjadi sebuah baut dan mur. Itulah bagaimana proses pembakaran pada benda kerja supaya mudah dibentuk. Pada tahap selanjutnya itu ada proses pengikiran benda kerjanya supaya bisa dibentuk. Sebelum kita tahu bisa dibuat ulirnya dengan berbentuk panjang dengan berbagai ukurannya. Nah, inilah proses bagaimana dari yang sudah dihaluskan tadi masuk ke dalam pembuatan kepala bautnya dan diberi ulir. Nah, pada tahap ini proses pembuatannya itu ada benda kerjanya dipukul, ada 2 tahap tadi, part 1 dan part 2-nya. Setelah selesai pada tahap ini, benda kerjanya dihaluskan dan dibentuk dan dikikis supaya bisa terbentuk sesuai dengan ukuran yang telah tercantum dalam standar pengukuran standar ISO tadi yang sudah kita data sesuai dengan pengaturan mesinnya. Dalam pembuatan baut dan mur ini kita harus memperhatikan speksinya atau packing pada pembuatan baut dan mur ini sesuai standar mekanik pada internasional. Itu kita memakai standar ISO. Itu adalah tahap terakhir dalam pembuatan dari baut dan mur ini. Setelah selesai pembuatan baut dan mur ini dikemas sesuai dengan semenarik mungkin supaya bisa dipasarkan pada bengkel-bengkel, contohnya bengkel mobil, bengkel motor, dan yang lain-lain. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya pribadi mengenai dengan bagaimana sih proses pembuatan baut dan mur tadi, bagaimana sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa menambah wawasannya bagaimana itu sebenarnya pembuatan baut dan mur sesuai dengan fungsinya. Baik, itu adalah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.